Zina itu adalah terjadinya persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang sama-sama suka. Jadi mereka sama-sama suka antara lelaki dan perempuan tersebut. Setelah itu zina itu ulama sepakat bahwa zina itu haram. Dan sudah ada firman Allah dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, dan janganlah dekat kepada zina. Allah menyuruh kita jangan dekat kepada zina. Jikalau kita dekat, maka kita akan terjerumus ke yang namanya zina. Salah satu contoh dekat dengan zina itu apa? Salah satu contoh dekat dengan zina itu adalah pacaran. Seperti remaja sekarang ini yang ada di Aceh, seperti yang kita lihat sendiri, banyak remaja-remaja di Aceh ini pacaran. Jadi, pacaran itu termasuk haram. Karena dalam firman tersebut, Allah menyuruh kita jangan dekat ke zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Madu LCTV, kembali lagi dengan saya host di sini Tukul Fidraki dan narasumber kita Reza Afrianda. Reza, kali ini kita akan membahas tentang hukum cambuk zina di Aceh. Sebelum membicarakannya lebih lanjut, kita harus tahu apa itu zina. Apa itu zina? Zina itu adalah terjadinya persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang sama-sama suka. Jadi mereka sama-sama suka antara lelaki dan perempuan tersebut. Setelah itu zina itu ulama sepakat bahwa zina itu haram. Dan sudah ada firman Allah dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, dan janganlah dekat kepada zina. Allah menyuruh kita jangan dekat kepada zina. Jikalau kita dekat, maka kita akan terjerumus ke yang namanya zina. Salah satu contoh dekat dengan zina itu apa? Salah satu contoh dekat dengan zina itu adalah pacaran. Seperti remaja sekarang ini yang ada di Aceh, seperti yang kita lihat sendiri, banyak remaja-remaja di Aceh ini pacaran. Jadi, pacaran itu termasuk haram. Karena dalam firman tersebut, Allah menyuruh kita jangan dekat ke zina. Jadi, kalau kita mendekati zina, jadi kita akan terjerumus kepada zina. Jadi, pacaran itu termasuk perbuatan yang haram. Jikalau misalnya kita sudah pacaran, pasti itu akan terjerumus ke yang namanya zina. Jadi gitu. Ya. Udah, langsung saja ke pertanyaan intinya. Apakah hukum cambuk zina di Aceh itu melanggar HAM? Hukum cambuk zina di Aceh itu tidak melanggar HAM. Dikarenakan sudah ada 3 undang-undang yang diberikan untuk Aceh, yaitu hak keistimewaan untuk membuat hukum sendiri. Jadi Aceh sesudah damai dengan Indonesia kemarin, jadi dibuatlah kesepakatan bahwasanya Aceh diberikan hak untuk membuat hukum syariat sendiri. Jadi tidak melanggar HAM. Pertanyaan selanjutnya nih, mengapa Aceh diberikan keistimewaan dengan kanun tersebut? Jadi dulu Aceh pernah terjadinya konflik dengan Indonesia, benar? Setelah itu, setelah gerakan separatis itu sudah habis, sudah damai, jadi Aceh meminta kepada Indonesia agar diberikan hak untuk membuat hukum sendiri, untuk membuat hukum syariat sendiri, sehingga Indonesia menyetujui permintaan rakyat Aceh tersebut. Dan setelah disetujui dan dibuatlah 3 undang-undang tentang keistimewaannya Aceh. Jadi hukum cambuk di Aceh tidak melanggar HAM. Jikalau PBB tahu nih tentang cambuk di Aceh, apakah PBB akan bertindak lanjut? Mereka pasti menindaklanjuti tentang hukum yang ada di Aceh, tetapi mereka tidak bisa menindaklanjuti berlebihan dikarenakan sudah ada 3 undang-undang yang sudah disepakati pas perdamaiannya Aceh. Jadi saya dengar-dengar nih, zina itu ada terbagi 2 dalam Islam. Apa saja tuh? Zina terbagi 2, yaitu zina muksan dan zina ghairu muksan. Zina muksan itu adalah zina orang yang sudah pernah menikah. Dan orang yang sudah pernah menikah itu berbuat zina, itu adalah zina muksan. Sedangkan zina ghairu muksan itu adalah zina yang diperbuatkan oleh orang-orang yang belum menikah. Dan hukum antara kedua tersebut berbeda. Hukum zina muksan itu dihukum rajam. Sedangkan zina ghairu muksan yang belum pernah menikah itu dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Mengapa tidak ada efek jera dari pelaku perzinaan cambuk 100 kali itu? Biasanya kan gini, katanya hukum cambuk 100 kali, tapi mereka masih melakukan zina setelah dicambuk itu.
Dikarenakan hukum cambuk di Aceh belum berjalan 100% bisa. Seperti yang terjadi baru-baru ini, yang terjadi di Aceh, seorang wanita berzina dengan seorang pria yang mereka berdua bukan statusnya belum menikah. Jadi dalam artian itu adalah zina ghairu muhsan, yang seharusnya mereka dihukum 100 kali cambuk, tetapi yang terjadi di lapangan kurang 100 kali, sehingga tidak ada efek jera dari mereka. Mereka akan berbuat ulang, dan mereka berpikir hanya sedikit hukum cambuknya, tidak sampai 100 kali. Jadi mereka tidak ada efek jera, berbuat lagi. Oh gitu. Udah. Selanjutnya nih, solusi Anda ke depannya apa nih tentang hukum zina yang ada di Aceh? Solusi saya yang pertama, perketatkan razia-razia yang ada di hotel-hotel, di warkop-warkop, supaya tidak terjadinya transaksi zina di warkop, tidak terjadinya perbuatan zina di hotel. Karena baru-baru ini banyak laporan dari masyarakat bahwasanya banyak terjadi zina di hotel-hotel, sehingga PJ Gubernur Aceh Mat Marzuki memperketat wilayah-wilayah yang ada di hotel, yang ada di warkop. Dan benar hal tersebut ditemukan banyak pezina yang ada di hotel, yang ada di warkop. Warkop sebagai tempat transaksi zina saat ini. Dan setelah diperketatkan tersebut, ditemukannya transaksi zina mucikari di salah satu warkop yang ada di Banda Aceh. Dan ditemukannya juga pezina di hotel. Sehingga memang membuktikan bahwasanya daerah-daerah tempat-tempat tersebut wajib kita ketatkan. Dan yang kedua, solusinya adalah hukum yang berlaku di Aceh ini belum 100% mengikuti syariat. Jadi kita harus mengikuti 100% syariat, seperti cambuk 100 kali bagi yang ghairu muhsan dan rajam bagi yang zina muhsan. Jadi hal seperti tersebut walaupun kecil tapi harus kita ikuti, dikarenakan akan berefek ke depannya, apakah mereka jera atau enggak. Jadi jikalau misalnya zina ghairu muhsan yang syariat buat 100 kali, berarti itu harus diikuti 100 kali, jangan kurang dari 100 kali. Dan yang muhsan harus dirajam, jangan enggak dirajam. Maka itu akan insyaallah akan berbuat efek jera bagi mereka pelaku zina. Jadi gitu. Terima kasih atas infonya Reza Afrianda. Sekian dari sama-sama. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.